Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Suara Bulu Kuduk. Cerita kali ini kita ambil di thread Twitter @ratungondjek dan juga ditulis di salah satu web Hypebeast ID dengan editor Luke Andaresta. Film KKN Desa Penari terus menjadi perbincangan hangat publik di media sosial. Salah satu hal yang menjadi topik diskusi adalah kemunculan sosok Bandara Wuhi atau Lelembut yang diperankan oleh Aulia Sarah dalam film tersebut. Sosok misterius yang menjadi momok dalam cerita ini. Menurut kisah mistis yang viral di Twitter pada tahun 2019 itu, Bandara Wuhi dikisahkan sebagai ratu, penguasa, dan salah satu pemilik sinden atau tempat mandi para penari di hutan. Selain sebagai ratu dan pemilik sinden, Bandara Wuhi juga bertugas menari untuk menyenangkan para lelembut penjaga hutan. Dikisahkan, sinden adalah lokasi keramat yang tak boleh dimasuki oleh manusia. Namun, dalam cerita KKN di Desa Penari, Bima dan Ayu melanggar aturan tersebut sehingga Bandara Wuhi pun marah dan mengutuk mereka. Lantas, siapakah sosok Bandara Wuhi sebenarnya? Merangkum dari beberapa sumber, Bandara Wuhi konon adalah makhluk halus yang berasal dari pantai selatan. Namun, pada suatu hari, dia diusir dan dikeluarkan dari kerajaan pantai selatan karena merasuki salah satu penari di tanah Jawa Timur. Kisah berawal dari seorang ksatria wanita bernama Ratna Narek yang menjadi lurah di sebuah desa yang bertempat di tengah alas daha dan menjadi pelataran pemuja Sahyang sebagai tempat berkesenian, salah satunya tari. Ratna Narek merupakan murid dari seorang ksatria yang hidup di zaman Prabu Airlangga. Dia melarikan diri ketika sang guru ditaklukkan oleh Empu Barada. Ratna Narek dan keempat murid lainnya melarikan diri. Keempat murid lainnya itu melarikan diri ke tanah Bali. Sedangkan Ratna Narek lari ke timur Jawa. Ratna Narek lari dengan membawa lontar yang berisi ilmu kedikjayaan untuk menaklukkan para lelembut di sepanjang hutan Jawa Tengah sampai timur. Sejak penaklukan yang dilakukan oleh Empu Barada, Ratna Narek tidak pernah muncul kembali. Namun, dikarenakan hidupnya terus mempelajari ilmu dari lontar tersebut, akhirnya sebagian cerita menyatakan bahwa Ratna Narek hidup awet muda. Dia tidak pernah muncul lagi di tanah Jawa sampai tiba suatu hari dia singgah di desa Wonokromo. Desa tersebut memiliki sebuah kolam yang dipercaya sebagai pusat gerbang halus di utara Jawa, yang berlokasi di sekitar lereng Gunung Raung dan berdekatan dengan alas daha. Sedangkan gerbang halus selatan berada di salah satu pantai di selatan Jawa dengan ciri adanya sebuah batu karang besar, namun antara selatan dan utara memiliki hubungan yang baik. Kolam air itu disebut sebagai tempat persinggahan Ibu Ratu Pantai Selatan jika sedang bertamu ke utara Jawa. Ketika Ibu Ratu Pantai Selatan pulang ke selatan, tempat tersebut dijaga oleh para panglima dan ksatria pantai selatan baik laki-laki maupun wanita. Ratna Narek sombong atas kekuatan yang dia miliki. Dia melanggar adat dari desa tersebut bahwa tidak boleh mengadakan tarian yang diiringi gamelan di desa tersebut karena akan mengundang seluruh gaib penghuni alas daha termasuk penghuni sendang di dalamnya. Akibat kesombongannya,
semua penduduk musnah termasuk dirinya. Salah satu makhluk halus yang merasuki penari adalah wanita utusan Ibu Ratu Pantai Selatan yang menjaga sendang di alas daha. Dia merasuki dan tidak mau keluar dari jasad penari itu. Sampai akhirnya jasad penari itu dihancurkan, barulah dia keluar. Sejak saat itulah dia diusir dari Pantai Selatan dan dilucuti beberapa kesaktiannya. Wujud Ratna Narek tetap berbaju Pantai Selatan, memakai kebaya dan selendang hijau. Cantik, anggun, dan kerap jahil, terutama kepada kaum laki-laki. Dia disebut bisa beranak pinak jika ada lelaki yang menyentuh atau tergoda olehnya. Namun, ketika dia marah akibat ada yang mengotori tempat atau melanggar aturan wilayah dia berkuasa, maka wujudnya akan berubah menjadi setengah badan atas wanita bermahkota dan bagian tengah ke bawah berbentuk ular. Dialah yang disebut Badara Wuhi oleh masyarakat Jawa. Demikianlah cerita yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan menjadi pengetahuan tambahan untuk kalian semua. Jangan lupa subscribe, like, dan komen jika cerita ini bermanfaat. Cerita Bulu Kuduk pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.